Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu kelompok apa, yaitu antibiotik. Dari segi tata bahasanya, ya, kalau anti artinya lawan, ya. Kemudian biotik atau bios artinya hidup. Jadi kalau digabung, antibiotik berarti ya melawan kehidupan, ya, hidup. Dalam ini kehidupan dari mikroba, ya, atau utamanya adalah bakteri, ya. Nah, ini kalau arti harfiahnya yaitu antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam mikroorganisme hidup, utamanya itu jamur atau fungi dan bakteri tanah, yang memiliki khasiat bisa mematikan atau menghambat pertumbuhan berbagai jenis bakteri dan juga beberapa virus besar. Tapi pada manusia ini relatif aman atau toksisitasnya adalah relatif kecil. Antibiotik ini dibagi menjadi beberapa golongan atau kelompok, yaitu berdasarkan rumus kimia dan asal pembuatannya. Yang pertama ada golongan penisilin, itu ada beberapa contohnya, nanti kita bahas lebih detail di masing-masing kelompok nanti. Kemudian golongan sefalosporin, yang ketiga golongan aminoglikosida, kemudian yang keempat golongan tetrasiklin, kemudian yang kelima golongan klorampenikol, yang keenam yaitu golongan makrolit dan linkomisin, yang ketujuh golongan polipeptida, yang ke-8 yaitu golongan quinolon dan turunannya yaitu fluoroquinolon. Yang tidak ada kelompoknya dikelompokkan tersendiri lain-lain, yaitu ada rifampisin, asam fusilat dan seterusnya. Kita bahas yang pertama yaitu golongan penisilin. Golongan penisilin ini mempunyai mekanisme kerja yaitu mencegah sintesis atau pembentukan lengkap senyawa murin. Yang murin ini merupakan rangkaian mukopeptida, yaitu asam amino protein, ya, yang diperlukan untuk pembentukan dinding sel, ya. Penisilin ini dibagi menjadi beberapa kelompok atau golongan. Yang pertama yaitu derivat spektrum sempit, artinya derivat yang hanya bisa mengatasi beberapa jenis mikroba atau bakteri. Dalam hal ini ada penisilin G, kemudian ada lagi penisilin V. Penisilin G ini utama ada dalam bentuk injeksi, kemudian penisilin V itu ada dalam bentuk oral. Yang lainnya mungkin bisa dibaca, ya, mengenai dosis dan sebagainya. Kemudian yang derivat yang kedua yaitu derivat tahan penisilinase, artinya kelompok penisilin yang tahan terhadap senyawa penisilinase. Penisilinase itu dihasilkan oleh bakteri yang membuat antibiotik golongan penisilin menjadi tidak aktif. Nah, golongan penisilin yang tahan terhadap bakteri itu adalah derivat tahan penisilinase. Itu ada digloksasilin dan asam clavulanat. Asam clavulanat ini biasanya dikombinasi dengan amoksilin. Kalau amoksilin dikombinasi dengan asam clavulanat, itu maka akan khasiatnya terhadap beberapa jenis bakteri bisa 50 kali lebih kuat, ya, dibandingkan dengan penggunaan amoksilin sendirian, ya. Nah, meskipun agak mahal obatnya ini. Kemudian yang ketiga yaitu derivat broad spectrum, artinya spektrum luas.
yang artinya bisa mengatasi berbagai jenis bakteri, baik itu gram positif maupun gram negatif. Mungkin supaya nggak bingung, sebaiknya kita pelajari mengenai apa itu gram positif, gram negatif. Di bakteri itu ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif, ada bakteri yang aerob dan anaerob. Nanti di grup ya, nanti kita ada tugas mengenai itu nanti menyusul ya. Ampicillin ini yang termasuk broad spectrum ini bisa mengatasi infeksi pada saluran napas dan juga saluran kemih tadi yang oleh bakteri gram positif negatif tadi, termasuk juga tipes. Nah, meskipun tipes ada obat pilihan utama yang lainnya, tapi ini bisa juga. Tapi sekarang jarang untuk menggunakan ampicillin kalau tipes ya. Tapi kalau infeksi pernapasan banyak masih menggunakan derivat penicillin broad spectrum ini. Itu efek sampingnya, alergi dan seterusnya. Penggunaannya AC ini singkatan bahasa Latin, artinya sebelum makan. Jadi penggunaannya harus sebelum makan supaya penyerapannya maksimal. Karena ada makanan yang mengganggu penyerapan dari ampicillin ini. Yang kedua yaitu amoxicillin. Amoxicillin ini kurang lebih seperti ampicillin, spektrumnya lebih sama, cuman keunggulannya resorpsinya lebih cepat dan lengkap dibandingkan dengan ampicillin, sehingga ampicillin ini lebih dipilih daripada amoxicillin lebih dipilih daripada ampicillin. Dulu memang sebelum amoxicillin diproduksi memang ampicillin cukup banyak penggunanya, tapi sekarang ampicillin udah jarang kita temukan penggunaannya, kecuali dalam bentuk injeksi ya, kan nggak perlu resorpsi ya, apalagi IV ya. Di samping itu amoxicillin dipilih dibandingkan dengan ampicillin karena efek sampingnya yang lebih ringan ya dibandingkan dengan ampicillin. Dosisnya sama dengan ampicillin, cuman minumnya kalau ampicillin itu sebelum makan, kalau amoxicillin bisa setelah atau sebelum makan, jadi lebih fleksibel amoxicillin penggunaannya. Kemudian yang keempat yaitu derivat yang aktif terhadap Pseudomonas. Pseudomonas termasuk salah satu bakteri yang memang agak sulit untuk mengatasinya dan tidak bisa diatasi dengan penicillin yang lain kecuali dengan derivat yang keempat ini. Itu ada carpenicillin dan ada carynicillin. Yang carpenicillin ini dalam bentuk injeksi ya, sedangkan yang carynicillin ini dalam bentuk oral, yang juga sama-sama bisa mengatasi infeksi pada saluran kemih termasuk terhadap Pseudomonas. Meskipun obat ini cukup mahal ya. Kemudian kita menginjak golongan yang berikutnya yaitu golongan cephalosporin ya. Cephalosporin ini awalnya diperoleh dari biakan Cephalosporinum acremonium ya, yang kemudian selanjutnya bisa dibuat dengan semisintesis. Aktivitas dari Cephalosporin umumnya bersifat bakterisid dengan spektrum yang cukup luas, artinya bisa mengatasi berbagai jenis bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Mekanisme kerjanya kurang lebih seperti penicillin, yaitu menghambat terbentuknya atau sintesis nyawa muroin. Dalam hal penggunaannya, Cephalosporin ini meskipun penggunaan cukup luas, namun masih dianggap belum sebagai obat pilihan atau drug of choice. Kenapa? Karena masih ada obat lain yang dianggap efeknya atau hasilnya kurang lebih sama tapi harganya lebih murah. Ini kalimat ini saya cuplek sudah sekitar 15-20 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin sekarang masih relevan apa tidak mungkin
sebenarnya sudah kurang relevan ya, karena memang penggunaan cephalosporin sekarang cukup luas, penggunaannya dari berbagai kelompok atau generasi 1, 2 dan seterusnya ya. Cephalosporin ada cukup banyak kelompoknya. Efek sampingnya ada pada pencernaan ya, baik pada lambung maupun usus. Yang lainnya, yang tadi cara oral, efek samping cara oral yang injeksi bisa terjadi tromboflebitis ya, dan nyeri pada tempat suntikan, meskipun bisa diatasi dengan penambahan lidocain ya, suatu anestesi lokal sebenarnya. Penggolongannya cephalosporin ini yaitu berdasarkan khasiat antimikrobanya, juga berdasarkan resistensinya terhadap beta-laktamasa. Beta-laktamasa ini suatu senyawa yang disaring oleh bakteri yang bisa mengakibatkan cephalosporin menjadi tidak aktif. Maka cephalosporin ini dibagi menjadi beberapa kelompok atau generasi. Ada beberapa generasi. Kita lihat generasi pertama, yaitu yang terutama aktif terhadap koki gram positif, artinya bakteri gram positif yang bentuknya kokus atau koki ya itu. Kemudian generasi pertama ini ternyata tidak bisa mengatasi atau tidak berdaya terhadap bakteri gonokoke. Bakteri gonokoke itu bakteri yang menyebabkan GO itu penyakit kelamin ya. Juga tidak bisa mengatasi terhadap bakteri Haemophilus influenza, Pseudomonas dan Bacteroides ya. Generasi pertama ini ternyata terhadap beta-laktamase, resisten terhadap beta-laktamase bervariasi ya, macam-macam ya. Karena ada beberapa obat yang termasuk generasi pertama ini ada macam-macam. Ada yang ringan, ada yang cukup berat resistensinya. Ini contohnya. Ada yang termasuk oral, ada injeksi ya. Ada yang oral dan injeksi. Misalnya cefadroxil ini hanya kita jumpai dalam bentuk oral, dan sedangkan cefazolin ini dalam bentuk injeksi. Kemudian yang dalam bentuk injeksi dan oral cefradin ya. Kemudian yang generasi kedua. Generasi kedua ini lebih aktif terhadap bakteri E. coli. Kemudian juga bisa terhadap Klebsiella dan juga Proteus mirabilis. Untuk cephalosporin generasi 2 ini bisa mengatasi bakteri gonokoke, bakteri yang menyebabkan GO tadi ya. Jadi bisa dipakai untuk mengatasi penyakit kelamin GO ya. Juga terhadap bakteri yang sudah resisten terhadap amoxicillin. Ini bisa menggunakan cephalosporin generasi 2. Namun khasiat terhadap gram positifnya untuk ini rendah, yaitu utamanya terhadap cefuroxim dan cefoxitin ini agak rendah terhadap gram positif. Ini beberapa contoh yang termasuk generasi kedua. Ada cefoxitin, ada cefuroxim dan sebagainya. Ada yang memang hanya dijumpai dalam bentuk oral, ada yang dijumpai dalam bentuk injeksi ya. Ada yang dijumpai dalam bentuk oral dan injeksi, misalnya cefuroxim ini. Kemudian generasi ketiga. Generasi ketiga ini spektrumnya lebih luas, termasuk bisa untuk mengatasi Pseudomonas, terutama yaitu Cipsolidin. Jadi selain Pseudomonas juga Bacteroides ya.
Secara spesifik, sefotaksin dan sefotian ini lebih aktif terhadap bakteri gram negatif dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya ya. Ini beberapa contoh yang termasuk Cephalosporin generasi 3 ya. Cukup banyak, ada yang dalam bentuk injeksi, ada dalam bentuk oral ya. Ada yang dalam bentuk injeksi dan oral, misalnya sefotian ini ada yang oral dan injeksi. Kemudian yang berikutnya generasi keempat, ini tidak terlalu banyak. Generasi keempat ini generasi keempat ini cukup efektif terhadap infeksi bakteri gram positif maupun gram negatif, termasuk misalnya Pseudomonas aerogenisa, juga terhadap pneumonia, coli dan enterobakter. Ini bisa menggunakan Cephalosporin generasi 4, termasuk bila bakteri tersebut menghasilkan enzim SBL. Enzim SBL itu kalau salah dari extended spectrum beta lactamase. Jadi enzim yang dihasilkan oleh bakteri ya, namanya enzim SBL. Ini bisa diatasi dengan kelompok Cephalosporin generasi keempat. Contohnya yaitu cefepime dan cefpirom. Keduanya kita jumpai dalam bentuk injeksi. Ini tidak terlalu banyak generasi 4 ini. Kemudian yang terakhir generasi kelima, yaitu efektif terhadap infeksi akibat Enterobacter faecalis dan juga terhadap bakteri MRSA. MRSA itu kalau salah singkatan dari apa itu? Methylene resistant Staphylococcus aureus. Jadi Cephalosporin yang bisa untuk mengatasi terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang resisten terhadap Staphylococcus aureus. Ini bisa diatasi dengan Cephalosporin golongan 5 ini, generasi yang kelima ini, yang mana golongan MRSA ini sangat sulit diatasi dengan beberapa jenis antimikroba karena kebal atau resisten. Di bakteri MRSA ini umumnya resisten terhadap beberapa jenis antibiotik, dan generasi kelima dari Cephalosporin ini bisa mengatasi bakteri MRSA ini. Contohnya yaitu Ceftaroline. Ini memang tidak terlalu banyak penggunaannya ini. Memang kalau yang benar-benar yang sudah resisten terhadap Staphylococcus aureus itu baru menggunakan obat ini. Saya kira untuk kali ini kita sampai di sini dulu. Nanti kita sambung pada berikutnya untuk golongan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.